Pendidikan memiliki dua aspek penting, kualitas dan akses. Dua hal itu menjadi masalah bagi mereka yang hidup di pedalaman, termasuk di Papua. Sekolah Lentera Harapan mencoba menghadirkannya demi menjaga masa depan anak-anak Papua. Terima kasih ya. Silakan ya. Mamit, sebuah desa di pedalaman Papua yang hanya bisa diakses dari udara. Itulah tujuan saya kali ini. Hanya dengan pesawat kecil dan terbang pagi hari, Mamit bisa diakses dari dunia luar. Hal itu membuat Mamit hampir terisolir. Bahkan tak banyak orang di Papua yang tahu ada sebuah desa di pedalaman Papua bernama Mamit. Lebih kurang 1 jam perjalanan dengan pesawat, saya tiba di sebuah landasan perintis di Desa Mamit. Ya, sekarang sudah sampai di distrik Mamit. Nanti kita akan lihat bagaimana masyarakat di sini. Terpencil dan hampir terisolir. Disinilah waktu dibuka ada 2 kelas, TK dengan kelas 1, TK ada 15, kelas 1 juga ada 15 orang. Jadi dari yang awalnya cuma 2 kelas, sekarang sudah ada 11 kelas. 11 kelas, itu kelas 1 ada, kelas TK ada 3 kelas, kelas 1 juga 3 kelas, kelas 2-nya 3 kelas, kelas 3 yang dulunya TK, cuma 1 kelas, dan kelas 4 yang dulunya kelas 1 sekarang cuma 1 kelas juga. Kendalanya di sini adalah bahasa sebenarnya. Jadi ketika awal pertama kali masuk, mereka akan kesulitan dengan bahasa, khususnya TK. bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia karena maksudnya. mereka tidak biasa atau gimana? Mereka bahasa ibunya bahasa Lani, jadi mereka tidak biasa pakai bahasa Indonesia. Dan lingkungan sini memang belum ada cukup banyak orang-orang yang memakai bahasa Indonesia, cuma sedikit, tidak banyak. Jadi kebanyakan bahasa Lani. Kalau fasilitas sejauh ini yayasan masih membangun, jadi kami masih membutuhkan bangunan, dan itu yang sedang kami usahakan untuk bisa membangun. Kalau dari semangat para siswanya sendiri, menurut penilaian Bu Laura? Mereka sangat semangat, mereka sangat antusias. Bahkan ketika masuk sekolah,
selama 5 hari itu seperti waktu yang singkat sekali. Ketika mereka suruh pulang, nanti mereka masih ada yang tahan di sekolah, seperti bermain atau masih temani gurunya, mereka sangat antusias. Yang saya harapkan dengan sangat adalah supaya daerah ini tidak tertinggal, supaya mereka bisa mengusahakan dan membangun desanya. Khususnya potensi di daerah ini bisa berkembang. Dengan mereka nanti bisa lancar membaca, dengan mereka bisa belajar dengan yang sampai tinggi, nanti mereka membangun daerahnya dan mereka akan mengusahakan supaya tidak tertinggal. Berdiri sejak 4 tahun lalu, Sekolah Lentera Harapan menyelenggarakan proses pendidikan dengan meminjam bangunan sekolah lain yang hampir tak terpakai. Sebelumnya, anak-anak Mamit hampir dipastikan tak pernah merasakan pendidikan formal yang layak. Lentera Harapan hadir mencoba menyalakan asa anak-anak Mamit. Senang nggak sekolah? Senang. Kenapa senang sekolah? Cari pintar. Pengen jadi apa nanti kalau sudah besar? Ibu guru. Kenapa pengen jadi guru? Mengajar. Kenapa pengen mengajar? Pengen bikin orang pintar? Iya. Yayasan Pendidikan Pelita Harapan atau YPPH sebagai lembaga induk yang menaungi Sekolah Lentera Harapan mencoba memberikan pendidikan berkualitas. Kalau mau jadi pilot berarti harus tahu matematika dulu. Masa kamu bawa pesawat baru kamu tidak tahu hitung-hitung? Ini sudah tinggi berapa ya? Selain sarana dan dana, YPPH juga menyediakan guru-gurunya sekaligus yang merupakan lulusan-lulusan terbaik dari Universitas Pelita Harapan. Pak Yustus sudah berapa lama mengajar di sini, Pak? Saya 2 tahun, ini masuk tahun kedua. Tahun kedua. Iya. Mata pelajarannya apa saja biasanya? Kalau tahun pertama saya mengajar penjas, olahraga sama seni budaya. Sekarang saya jadi wali kelas tahun ini. Wali kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2? Iya. Nah, kenapa Pak Yustus mengajar di tempat seperti ini? Sebelumnya saya tidak terpikir untuk mau jadi guru sebenarnya. Cuma pas waktu saya lihat lagi kondisi Papua yang sebenarnya kita kalau orang Papua sendiri yang ngajar sama anak-anak Papua, mereka lebih mengerti gitu karena kita orang Papua. Seperti gitu. Kalau misalnya kita sendiri tidak punya rasa peduli sama kita punya saudara-saudara di Papua, nanti siapa lagi gitu. Yang akan mengurus, mengajar mereka. Mereka senang sekali belajar, walaupun mereka punya rumah jauh, harus jalan pagi-pagi harus tiba di sekolah. Itu jam 7 mereka sudah harus ada di sekolah. Dan mereka semangat terlihatnya. Sangat semangat. Yustus adalah bagian dari beberapa pemuda lain yang berdedikasi untuk mendidik dan menjaga harapan anak-anak di Papua.